Seberapa banyak yang diberkati? Seberapa banyak yang terima hadirat Tuhan? Tepuk tangannya bagi Raja di atas segala Raja. Saya selalu amazed setiap minggu, hari demi hari, minggu demi minggu ya. Selalu hadirat Tuhan itu begitu nyata. Dan di mana ada hadirat Tuhan, saya percaya di situ ada kekuatan. Amin. Hari ini kita masuk di satu seri khotbah yang baru. Dan saya percaya ini adalah satu rema profetik yang didapatkan oleh gembala sidang kita. Bukan hanya untuk gereja kita, tapi juga ke atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kita masuk di satu rema baru, judulnya adalah Arise and Build. Arise and Build, bangkit dan membangun. Saya percaya akan ada penyertaan, akan ada anugerah, bahkan ada percepatan bagi orang-orang yang mau bangkit. Bukan hanya bangkit, tetapi mau bergerak untuk membangun. Saya berdoa itulah saudara bangkit dan membangun. Tepuk tangannya sekali lagi bagi Raja di atas segala Raja. Judul firman Tuhan minggu ini adalah bangkit dari reruntuhan. Berbicara tentang reruntuhan, ada satu momen di mana bangsa Israel itu mengalami kejatuhan yang luar biasa. Bahkan boleh dikatakan ini adalah salah satu titik terendah bagi bangsa Israel dari sejarah bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara masih ingat ceritanya, sudah dikasih tahu oleh nabi berkali-kali dikasih tahu, tapi terus-menerus berpaling meninggalkan Tuhan sampai akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang-orang Kasdim. Nah, pada saat itu Nabi Yeremia pernah berkata, kalau kamu ditangkap sama orang Kasdim, ikut aja ke Babel. Jangan stay di Yerusalem, tapi banyak yang ngeyel. Seberapa banyak orang sudah dikasih tahu firman Tuhan sudah bilang, tetap ngeyel. Senggol kanan kirinya bukan aku loh. Nah, hari ini kita mau lihat apa yang terjadi bagi orang-orang yang tetap tinggal di tembok tersebut. Kita baca ayatnya Nehemia 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kalau saudara masih ingat, yang namanya Yerusalem itu tadinya adalah sebuah kota yang megah. Yerusalem itu adalah sebuah kota yang jadi kota kebanggaan. Bahkan kalau saudara ingat zamannya Salomo, yang namanya Yerusalem itu sampai didatengin sama orang-orang dari bangsa lain datang untuk melihat kemuliaan dan kemegahan dari bangsa Israel. Jadi Yerusalem ini bukan kota sembarangan saudaraku. Dia adalah kota yang tadinya benar-benar kota yang keren, kota yang bisa dibilang adalah kota kebanggaan. Tapi tadi ayat yang kita baca sangat kontras sekali. Kalau saudara masih ingat tadi ayat yang kita baca, temboknya roboh. Pintu-pintu gerbangnya mulai terbakar. Bahkan gini, Yerusalem menjadi celaan dan bahkan tertawaan bagi bangsa-bangsa. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kalau enggak hati-hati hidupnya kontras. Tadinya perkawinan saudara adalah perkawinan yang indah. Perkawinan saudara adalah perkawinan yang harmonis. Tapi berjalannya waktu tiba-tiba tembok perkawinan dalam kehidupan saudara mulai runtuh. Karena ada datangnya orang ketiga mungkin. Atau masalah finansial tiba-tiba tembok pernikahan saudara runtuh. Kalau enggak hati-hati ya, ada banyak anak-anak Tuhan kalau saudara dengar ya akhir-akhir ini. Mereka berkata, sebelum pandemi bisnis saya itu luar biasa, bisnis saya itu besar, tokonya rame. Setelah pandemi, saya pikir pada saat pandemi itu adalah saat momen terberat dalam kehidupan perekonomian saya. Tapi ternyata saya salah. Ternyata yang terberat bukan pada saat pandemi. Ternyata setelah pandemi juga lebih berat. Seberapa banyak kita lihat ada orang-orang yang hanya berjuang untuk survive buat bisnis mereka. Atau bahkan kita melihat ada orang-orang yang sudah berusaha tapi gak dapat jalan. Ada orang-orang yang bahkan susah sekali cari pekerjaan. Ada orang-orang yang hidupnya sangat kontras sekali. Bahkan kalau gak hati-hati, tadinya saudara lihat orang-orang on fire.
Saudara lihat orang-orang yang rajin melayani Tuhan, tapi karena permasalahan di dalam kehidupan mereka, api mereka mulai padam. Kalau udah sampai kayak gini, yang seneng siapa sih? Yang seneng iblis. Iblis itu kayak ngolok-ngolok, iblis itu kayak mentertawakan. Atau bahkan di dalam kehidupan kita, benar-benar ada orang yang sudah mentertawakan kehidupan saudara. Katanya Yesus. Katanya pelayanan, mana mujizatnya? Hidupmu gak lebih baik loh dari hidupku. Ada orang-orang yang kalau gak hati-hati terima itu mentah-mentah. Karena tembok mereka sudah roboh. Just in case itu saudara, boleh gak saya katakan di dalam kehidupanmu itu bukan akhir dari ceritamu. Boleh gak saya katakan buat anak-anak Tuhan di tempat ini, come on. Itu bukan ending ceritamu. Tuhan masih mau berkarya lebih lagi di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena saya kenal satu pribadi. Dia tidak akan menyertai kehidupanmu selama ini hanya untuk meninggalkan engkau sendiri sekarang. Saya kenal satu pribadi yang dalam kehidupan pribadi ini dia tuh punya passion untuk mengangkat yang jatuh, untuk meninggikan yang jatuh. Saya punya satu pribadi, Bapak Ibu Saudaraku, yang passionnya adalah dari reruntuhan bisa dibangun kembali. Namanya adalah Yesus. Dia tidak alergi akan sakit hatimu, dia nggak alergi akan lukamu. Kalau ada orang-orang di sini yang tembok mulai roboh, dia justru ingin bersama dengan engkau membangun kembali tembokmu yang roboh. Bagi saudara yang mau tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Nehemia 2 ayat yang ke-17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Hari ini kita biar jadi hari refleksi ya. Bukan refleksi pijet tapi refleksi kehidupan. Ada enggak tembok-tembok yang rubuh di dalam kehidupan kita? Tembok mesbah doamu kah yang roboh? Apakah mungkin tembok percaya diri kita diambil, dirobohin? Ataukah ada orang-orang di sini yang pernikahanmu mulai hancur, pernikahanmu mulai terbakar, mulai roboh, atau bisnis saudara mulai roboh, atau apapun itu. Saya mau ajak saudara untuk sedikit membayangkan pada saat itu. Di Yerusalem semuanya roboh, semuanya rontok, semuanya pada saat itu bahkan ada yang terbakar. Tapi ada seorang Nehemia yang bangkit. Ada seorang Nehemia yang berdiri di tengah-tengah reruntuhan. Dia berkata apa? Ayo bangkit, mari kita bangun lagi tembok yang sudah roboh ini supaya kita tidak lagi dicela. Hari ini saya mau ajak saudara belajar jadi seperti kayak Nehemia. Di tengah apapun yang roboh dalam kehidupanmu, engkau gak diem saja, engkau gak berpangku tangan. Tetapi engkau berdiri buat keluargamu, engkau berdiri buat komselmu, engkau berdiri buat pelayananmu. Dan engkau berkata, ayo kita bangun lagi tembok Yerusalem. Amin. Dan sebenarnya Nehemia ini siapa sih? Kita dari tadi sebutin Nehemia yang pasti bukan Pak Ne ya saudaraku. Nehemia ini adalah seorang Israel. Pada saat itu Israel ditangkap, ditawan, semua dibuang ke... Ayo ada yang masih ingat? CCA nih bentar lagi. Dibuang ke Babel, bukan Persia, ke Babel. Nah pada saat dia dibuang ke Babel, kalau kira-kira tawanan itu mulai dari bawah apa tiba-tiba sudah dapat kedudukan gitu. Mulai dari bawah. Alkitab tidak menjelaskan, tetapi ketika ayat ini ditulis... Nehemia yang tadinya dari tawanan, dia menjadi seorang juru minuman raja. Pada zaman dahulu yang namanya juru minuman raja itu adalah jabatan yang tinggi. Dia yang memegang keamanan makan dan minuman raja. Orang yang dipercaya oleh raja. Kalau zaman now nih kira-kira Nehemia ini pejabat tinggi gitu kira-kira. Nah kalau pejabat tinggi nih kira-kira kehidupannya baik apa enggak? Yang pasti baik. Secara finansial gimana? Baik. Tapi tahu nggak saudara, seseorang yang hidupnya baik-baik saja, bahkan karirnya tinggi, bahkan dia punya kuasa. Ketika dia mendengar tentang kejatuhan Yerusalem, orang ini bisa nangis tuh.
Kalau saudara baca nanti di rumah, di dalam Nehemia 1 ayat yang keempat, ketika dia mendengar bahwa Yerusalem ini sekarang mulai runtuh. Sekarang kotanya, tembok-temboknya sudah terbakar. Hatinya itu gak bisa dia. Yerusalem runtuh, dia gak bisa ngelihat itu. Nehemia kalau saudara baca, dia berdoa bahkan berpuasa. Dia bisa aja tinggal di istana dan dia bilang bukan urusanku anyway. Bukan urusanku, tapi saya percaya Nehemia itu didorong oleh Tuhan. Nehemia itu sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan supaya apa? Supaya dia bangkit. Karena Nehemia tahu kalau sampai itu reruntuhan, dia gak bangkit. Reruntuhan akan tetap jadi reruntuhan. Dalam kehidupan kita, ada reruntuhan-reruntuhan yang tetap akan jadi reruntuhan kalau saudara gak bangkit. Dalam kehidupanmu, keadaan akan terus sama. Kecuali saudara bangkit dan saudara mulai ambil tanggung jawab untuk membereskan hal itu. Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang hanya bisa berubah kalau kitanya berubah, kalau kitanya bangkit. Saya berdoa di tempat ini ada orang-orang yang bangkit di tengah keruntuhan di keluargamu, di tengah keruntuhan di dalam kehidupanmu. Engkau bangkit, engkau tidak terpuruk, tapi engkau justru berkata, ayo kita bangun kembali, kita arise and build. Biarlah iman yang seperti ini, semangat yang seperti ini ada di dalam kehidupan saudara satu persatu. Saya gak ngerti kondisi apapun dalam kehidupanmu, tapi bangkit, itu firman Tuhan hari ini. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Pertanyaannya, kenapa sih kok tembok Yerusalem itu harus dibangun? Nah, saudara harus tahu dulu nih, zaman dahulu yang namanya tembok bagi sebuah bangsa itu wajah. Jadi tembok itu tuh identity identity dari kota tersebut. Yang namanya tembok itu martabat gitu. Yang namanya tembok itu adalah memastikan keamanan kota tersebut. Jadi yang namanya tembok itu penting banget. Tanpa tembok kota itu gak punya identitas. Tanpa tembok kota itu bisa jadi bahan lelucon. Tahu gak saudara, iblis itu akan berusaha menghancurkan tembok-tembok di dalam kehidupan kita. Supaya hidupmu hancur. Iblis itu senang banget pokoknya gimana caranya dia ngancurin kehidupan saudara. Supaya identitasmu hilang. Supaya martabatmu hilang. Supaya kita ini jadi bahan lelucon. Biasanya yang iblis hancurkan apa pertama? Pernikahan. Biasanya kalau pernikahan hancur, ekonomi juga hancur. Gak usah tunggu waktu lama, biasanya kalau pernikahan hancur, anak-anaknya juga hancur. Tapi ada juga iblis itu suka sekali menghancurkan apa? Perekonomian. Saudara tahu gak, 3 dari 4 pasangan mengatakan bahwa perekonomian itu menjadi salah satu kayak masalah yang membuat tegangan tinggi gitu di keluarga. 3:4 loh, itu banyak banget loh saudara. Jadi saudara hitung 1, 2, 3. Nah itu semua kalau kena serangan ekonomi langsung tegang gitu di keluarga mereka. Jadi itu benar-benar angka yang besar sekali. Kalau enggak hati-hati pernikahan seberapa banyak saudara tahu pernikahan hancur karena perekonomian. Atau mungkin iblis berusaha menghancurkan tembok persekutuanmu dengan Tuhan. Iblis akan menghancurkan kehidupan kita sampai kita gak punya apa-apa lagi buat dihancurkan. Dia pengen menghancurkan identitas kita. Dia pengen menghancurkan karir kita. Dia pengen menghancurkan dignity kita. Dia pengen menghancurkan semuanya sampai yang paling terakhir yang dia pengen hancurkan. Itu adalah iman kita. Karena iblis tahu kalau sampai titik-titik dihancurin anak-anak Tuhan jadi lumpuh. Orang bisa dihancurin bisnisnya. Tapi kalau semangatnya, imannya masih ada, pengharapannya masih ada. Kira-kira bisa bangkit gak? Bisa. Orang kalau masih punya pengharapan bagi keluarganya, masih berjuang bagi keluarganya. Keluarganya yang sudah porak-poranda bisa bangkit lagi gak? Bisa pulih lagi gak? Masih bisa, masih ada harapan. Oleh sebab itu iblis tahu dia berusaha ngancurin aimnya dia bukan bisnismu. Aimnya dia imanmu. Padahal seberapa besar potensi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Makanya senjata paling kuat bagi kita buat melawan untuk menang. Senjatanya apa sih? Coba tunjuk diri sendiri. Senjata paling kuat adalah diri kita sendiri. Ketika anak-anak Tuhan itu mulai mau bangkit, ketika anak-anak Tuhan itu mulai berpengharapan, ketika anak-anak Tuhan itu mulai punya iman,
Itu yang bikin iblis ketar-ketir. Makanya kalau saudara mulai bangkit, mulai membangun tembok saudara yang runtuh, jangan heran kalau banyak masalah. Dulu perasaan serangan gak ada deh Ci. Tapi kenapa ya sekarang begitu udah mulai mau hidup bener, membangun keluarga yang bener, kok malah banyak masalah? Ada yang ngalamin? Senggol kanan kirinya, emang kamu pikir iblis seneng kamu bener? Iblis gak akan senang ketika kita ini berusaha buat bangkit, ketika kita berusaha membangun lagi tembok kita. Tapi saya berdoa ya, di tempat ini kita belajar meresponi panggilan Tuhan untuk membangun kembali sama seperti bangsa Israel. Kita baca aja respon bangsa Israel. Nehemia 2 ayat yang ke-18. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Saya berdoa ada orang-orang yang berkata kami siap untuk membangun apapun kondisimu, apapun situasimu, engkau gak berpangku tangan tapi engkau orang-orang yang mau bangkit dan siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, let us rise up and build. Ini yang jadi landasan firman Tuhan kita sepanjang bulan ini. Dan saya percaya ini yang Nehemia temukan, Pak. Ada anugerah, ada kemurahan bagi orang-orang yang tidak diam aja tapi mau bergerak dan bangkit. Tadi Nehemia bilang apa? Betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan raja satu persatu. Hari ini giliranmu ya. Ketika engkau lihat ada yang runtuh dalam kehidupanmu. Dan engkau bergerak bangkit. Tiba-tiba tangan Tuhan yang gak kelihatan itu bekerja dalam kehidupan kita. Tiba-tiba saja saudara bisa temukan dengan orang-orang yang gak pernah mungkin saudara temuin sebelumnya. Tiba-tiba ada jalannya aja. Buat orang-orang yang mau bangkit dan mulai bergerak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, ini waktunya saudara buat bangkit. Karena ini rema firman Tuhan, ini rema profetik. Bukan hanya bagi gereja setiap kita, bukan hanya bagi gereja kita, tapi juga bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Ini waktunya bangkit, ini waktunya membangun kembali tembok yang roboh di dalam kehidupan kita. Yang mau tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Membangun tembok Yerusalem itu maknanya apa sih? Ada makna rohaninya ternyata di balik itu. Ada dua makna rohaninya. Membangun tembok Yerusalem yang pertama makna rohaninya adalah membangun tembok iman. Tembok itu fungsinya apa sih? Terutama zaman dahulu ya. Tembok itu fungsinya sebagai pelindung. Tembok itu fungsinya sebagai perisai atau pertahanan suatu kota. Jadi tembok itu dibangun bukan cuman yang penting cantik gitu. Jadi hiasan. Kalau zaman sekarang tembok dibangun buat apa? Buat selfie, buat foto-foto. Kalau zaman dulu enggak. Tembok itu benar-benar dibangun sebagai perisai dan sangat menentukan hidup dan mati suatu kota. Itu sebabnya tembok itu gak bisa dibangun sembarangan. Tembok ini harus dibangun dengan presisi, dengan ketebalan tertentu. Tembok kota harus dibangun sekuat mungkin, setinggi mungkin. Kalau bisa pokoknya seaman mungkin deh. Nah, dalam sejarah dunia ada satu tembok yang bahkan masih ada sampai sekarang. Namanya tembok besar Cina. Ada yang pernah ke sana? Masih ada ya di sana ya. Nah, tembok besar Cina ini Pak, tingginya saudara tahu berapa? Tingginya itu sekitar 6-7 meter. Yang paling tinggi 14 meter. Itu seberapa sih? Saudara ngebayangin dari sini sampai siling. Itu kira-kira 7 meter. Jadi tinggi gak temboknya? Tinggi. Tapi kalau 14 meter berarti 2 kali lipat loh dari sini. Lebarnya itu selebar rumah yang kalau zaman sekarang rumah lebar 6. Nah segitu tuh kira-kira. Berarti dari sini sampai situ mungkin ya. Rumah lebar 6 gitu. Lebarnya 4-6 meter. Jadi sampai kereta kuda itu bisa lewat. Tembok Cina itu dibangun 21.000 kilometer panjangnya. Mereka membangun itu segenap tenaga, segenap kekuatan benar-benar yang kuat banget. Supaya mereka menghindari serangan dari wilayah utara. Kalau tembok ini dibangunnya sembarangan, dibangunnya ya biasa aja yang penting tipis, yang penting ada musuh datang langsung hancur temboknya.
Tapi tembok ini dibangun sedemikian rupa, setebal mungkin. Bahkan tembok ini dibangun dari waktu ke waktu, dibangun terus semakin kuat dan semakin kuat. Supaya menghindari musuh menyerang. Dalam kehidupan kita, imanmu itu tembokmu, Pak. Dalam kehidupan kita, iman itu adalah firewall yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita untuk mencegah kita dari kehancuran. Efesus 6 ayat 16. Kita boleh baca sama-sama yuk. Efesus 6 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dikatakan tadi apa? Dalam segala keadaan. Berarti kalau kondisimu sekarang lagi baik, dipakai enggak imannya? Dalam segala keadaan. Kalau kondisimu sekarang, aku lagi hancur sih. Hidupku lagi merana banget, habis diputusin pacar misalnya. Dalam segala keadaan. Kalau saudara bilang, aku lagi sibuk, aku lagi membangun tembok pekerjaanku. Dipakai enggak imannya? Dalam segala keadaan. Mau baik, mau gak baik kondisimu, dalam segala keadaan gunakan perisai iman. Kalau gak hati-hati, kenyamanan itu bisa menina bubukkan anak-anak Tuhan. Kalau gak hati-hati, kita sibuk membangun tanpa pakai perisai iman, tiba-tiba kita jadi burn out. Tahu-tahu capek sendiri. Dan saudara harus ingat bahwa ada yang namanya peperangan rohani. Tadi dikatakan panah api si jahat. Ada panah api si jahat yang terus nyerang-nyerang kehidupan anak-anak Tuhan. Panah api si jahat itu datang dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk godaan. Kalau saudara nggak pakai iman saudara, godaan datang, saudara jatuh loh. Bisa datang dalam bentuk apa lagi? Perasaan nggak berharga. Begitu dikatain sesuatu langsung itu melukai hati saudara. Saudara langsung merasa aku kok gak berharga. Itu serangan panah api si jahat. Ada gak orang-orang yang mulai ragu-ragu, ini bener gak ya janji Tuhan dalam kehidupanku? Kenapa kok gak kejadian? Panah api si jahat mulai masuk dalam kehidupanmu. Bisa jadi dalam bentuk kepahitan. Bisa jadi dalam bentuk penyesatan. Coba sekarang dicek kondisi iman masing-masing. Ada banyak orang yang gak ngecek, tiba-tiba ternyata temboknya rubuh. Tiba-tiba, kok damai sejahteraku hilang ya? Tiba-tiba, aku kok mulai khawatir, mulai takut. Cek ketebalan tembok iman saudara. Apakah cukup tebal? Apakah saudara datang ke gereja seminggu sekali itu cukup? Dalam kondisi baik mungkin cukup. Tapi ketika ada kondisi, ada badai, ada kondisi yang enggak, sesuatu yang apa terjadi. Kalau saudara cuman datang ke gereja seminggu sekali, senggol kanan kirinya, sorry enggak cukup. Saudara pernah wondering enggak, tiba-tiba kok lagi enggak kenapa-napa, tiba-tiba sukacita saudara hilang. Lagi ngadepin masalah kecil, tiba-tiba kok langsung kayak galau gitu. Berarti ada sesuatu yang dicuri di dalam kehidupanmu. Berarti temboknya masih belum tertata, belum sekuat itu. Tembok iman itu akan menentukan pertahanan di dalam kehidupanmu. Bagi saudara yang tembok imanmu masih berdiri, saudara mungkin berkata hari ini, enggak kok aku masih punya iman. Hello, jangan berhenti sampai di situ. Kalau saudara merasa tembok imanmu masih ada saat ini, upgrade iman saudara. Ada kabar baiknya, jadi level iman itu gak ada berhenti. Ada iman yang sempurna, gak ada. Jadi yang namanya level iman gak cuma sampai iman level 100 terus berhenti, gak ada. Iman akan selalu bisa di-upgrade Pak. Gak ada batasan level iman, oleh karena itu iman harus dibangun terus menerus. Yang namanya tembok Cina, saudara tahu, itu pembangunannya bukan 1-2 tahun. Bukan hanya satu generasi. Yang namanya tembok Cina itu dibangun selama ribuan tahun. Dan dari dinasti ke dinasti yang lain, ke dinasti yang lain. Sampai jadi tembok Cina yang begitu besar dan begitu kuat. Coba cek tembok pernikahanmu yuk. Udah oke belum? Kalau tembok pernikahan sudah oke, coba dicek
tembok perekonomian? Apakah saudara masih hidup sehari demi sehari? Ataukah saudara membangun tembok perekonomian saudara dengan baik? Karena kita gak pernah tahu kapan badai itu datang. Senggol kanan kirinya datang seminggu sekali, ibadah doang gak cukup. Kenapa? Karena saudara gak tahu kapan badai itu datang. Jadi nanti kalau saudara datang seminggu sekali, hari Senin masih oke, amin, menyala bisa. Hari Selasa mulai datang nih masalah, mulai datang tagihan, mulai datang tagihan cicilan. Saudara mulai galau. Hari Rabu, baterai imannya udah mulai kuning, mulai low. Nanti saudara masuk lagi hari Jumat udah ngiung. Masih merasa cukup datang ke gereja seminggu sekali? Makanya penting bagi kita untuk membayar harga dalam membangun iman kita. Karena kalau iman kita roboh, harga yang harus Anda bayar itu jauh lebih mahal. Karena kita gak pernah tahu kapan serangan itu datang. Jadi harus dibangun terus menerus, bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Dibangun terus menerus. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu, mungkin saudara sudah pernah mendengar cerita ini. Jadi ada seorang akrobat, orang yang pinter main akrobat gitu ya. Dia membuat show, dia tuh sukanya ini loh, berjalan di atas tali gitu ya. Nah pada saat itu dia mau buat show. Dia mau menyeberangi jurang pakai seutas tali. Nah akhirnya beneran yang datang banyak. Dia berjalan di atas tali, begitu sampai sana berhasil, semuanya tepuk tangan, gitu. Setelah itu dia tanya, apakah saudara percaya saya bisa nyebrang balik lagi hanya menggunakan seutas tali? Percaya. Oke, dia balik lagi. Satu-satu dia seutas tali bisa. Semuanya tepuk tangan lagi. Apakah saudara percaya saya bisa bawa beban yang berat sambil saya jalan ke sana? Percaya. Oke, dia pakai beban yang berat. Dia lagi latihan, dia jalan lagi sampai ke ujung. Mereka tepuk tangan semuanya. Sekarang akrobat itu nanya, apakah saudara percaya saya bisa gendong orang sambil saya jalan ke sana? Percaya. Oke, kalau percaya, siapa yang mau ikut sama saya? Nah, kayak gini, diem, gak ada yang ngomong, gak ada yang mau. Sampai ada satu anak, dia datang dan dia bilang, aku mau. Oke, akhirnya anak ini digendong dan dia mulai jalan-jalan seutas tali itu menyeberangi jurang. Dan begitu sampai semuanya berdiri, bertepuk tangan semuanya. Dan ketika selesai ditanyain, kok kamu mau ikut sama orang ini nyebrang? Oh karena dia papaku. Aku ngelakuin ini gak cuma sekali, aku ngelakuin ini gak 2 kali, kami sudah sering melakukannya. Dalam kehidupanmu, gak bisa yang tiba-tiba langsung percaya. Kemarin gak percaya, hari ini gak percaya, besok langsung imannya besar. Gak bisa gitu. Dalam kehidupan kita yang namanya iman itu dibangun Pak. Dibangun dari apa? Dibangun dari pengenalanmu akan Tuhan. Iman bukan yang tiba-tiba, percaya pokoknya percaya, itu namanya sugesti, sorry. Iman dibangun karena engkau kenal siapa Bapakmu. Karena engkau mengerti siapa yang memegang kendali kehidupanmu. Karena itu engkau percaya. Aku berdoa iman yang seperti ini, iman yang terus bertumbuh ada ke atas kehidupan saudara-saudara satu demi satu. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya bagi Raja di atas segala Raja. Tadi kan kalau orang temboknya masih ada nih. Sekarang ada yang nanya lagi mungkin. Kalau tembok imanku sudah roboh gimana Ci? Aku kayaknya udah gak bisa percaya lagi. Kayaknya imanku tuh dikit-dikit goyang. Digoda dikit jatuh. Kalau aku digoda sedikit langsung khawatir. Ada kondisi apa dikit langsung takut. Banyak orang yang hidupnya sama seperti kota tapi gak punya tembok. Akibatnya ya gitu, jadi hilang arah. Diginiin dikit gak punya pegangan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu pertanyaannya bagaimana bisa memperkokoh iman dan membangun iman jika sudah terlanjur roboh. Kita baca sama-sama yuk. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7 kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tadi dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara harus tahu bahwa Yesus itu cornerstone. Jadi kalau saudara mau membangun tembok, saudara harus membangun tembok di atas dasar Yesus dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan bukan cuma kita dibangun di atas Dia, kita juga harus berakar. Berapa bulan yang lalu, kalau saudara masih ingat khotbahnya, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman yang jadi daging. Dengan kata lain, kalau engkau mau berakar di dalam Yesus, engkau harus berakar di dalam firman. Yang ini gak bisa di skip, yang ini gak bisa dilompati, senggol kanan kirinya. Ayo baca Alkitabmu. Alkitabnya dibaca apa enggak? Kenapa? Karena ada, bukan cuma hanya kaitan ya, tapi ini adalah satu kesatuan. Antara iman dengan firman itu gak bisa dipisahkan. Roma 10 ayat 17, apa dikatakan? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan drakor. Pendengaran akan YouTube. Bukan ya? Pendengaran akan firman Kristus. Artinya firman dengan iman itu satu paket, Pak. Jangan bilang saudara datang ke pendeta dan saudara bilang, imanku gak bisa bertumbuh. Baca Alkitab gak? Enggak. Nanti dikatain fanatik. Hello, baca Alkitab itu paling landasan bagi orang-orang Kristen. Seberapa banyak di sini yang sudah pernah baca Kejadian sampai Wahyu sampai selesai? Ada beberapa ya? Oke, ada beberapa, tepuk tangan dong, keren banget kalian. Tapi boleh gak yuk sekali lagi saya ingatkan, itu baru basic. Itu baru basic kekristenan. Jadi bagi saudara yang bahkan belum pernah membaca Alkitab atau membacanya sepotong-sepotong, senggol kanan kirinya, itu masih jauh dari basic. Baca Alkitab gak fanatik, Pak. Baca Alkitab itu pengenalanmu akan Tuhan. Itu adalah landasan kekristenanmu. Yang namanya akar, kan tadi dibilang kita harus bertumbuh dan berakar. Yang namanya akar itu bakal tumbuh sendiri atau butuh asupan. Nah, butuh asupan. Asupannya apa sekarang? Asupannya ya firman itu. Kalau saudara gak kasih diri saudara akar gak dikasih asupan, akarnya gak bisa tumbuh, akarnya gak bisa nyengkem, akarnya gak bisa sampai kuat. Oleh sebab itu harus dikasih makan rohnya. Kalau saudara lihat pohon yang gede gitu. Kira-kira kalau disuruh mindahin pohon itu, mikir 2 kali gak? Mikir 2 kali. Kalau saudara lihat rumput, disuruh mindahin rumput, gampang, pakai jari aja, udah lepas. Dalam kehidupanmu, buat iblis mikir 2 kali kalau mau macam-macam sama engkau. Dalam kehidupanmu, buat iblis mikir 2 kali kalau mau ngancurin tembok dalam kehidupanmu. Jangan kayak rumput yang sebentar hilang. Tapi jadilah seperti pohon beringin, pohon yang berakar dengan kuat. Sehingga tidak dengan gampangnya engkau diganggu, enggak gampang. Dengan gampangnya engkau dipindahkan, engkau berakar kuat di dalam firman. Saya belajar ini dari Nigeria. Saya dapat kesempatan pergi ke Nigeria itu tahun 2019. Nah, di tahun 2019 itu kebetulan kami ditempatkan di salah satu kayak gedung, kami menginap di situ dan di situ ada yang jaga gitu. Saya pernah berceritakan ini. Saya ngeliatin yang jaga ini kerjaannya tuh gini, muter gini, muter terus aja kerjaannya. Kalau nggak ada orang, kalau kita lagi jauh itu kerjaannya muter. Kalau nggak gini, diem gitu, buka. Dia nggak pakai handphone by the way, pakai Alkitab beneran, Alkitab buku. Di sini masih ada nggak yang bawa Alkitab buku? Tuh kan, udah gak ada kan. Jarang ya, udah jarang ya. Kenapa? Karena kalau pakai handphone biasanya nyasar. Nah, orang ini baca Alkitab. Jadi sepanjang hari itu kerjaannya cuman kalau gak berdoa ya membaca Alkitab.
Terus habis itu pas itu kita itu mau pergi pulang lah ke bandara, ke airport. Biasanya kita itu ditempatin di satu van-nya agak besar jadi bisa buat kita semua. Tapi pas pergi ke bandara itu kita itu ditempatkan ke van yang kecil. Jadi kita itu dicampurin sama orang-orang yang di sana gitu. Kebetulan sebelah saya kok ya orang sana gitu. Saya liatin mau ngajak ngobrol kan lumayan itu ya perjalanan dari tempatnya Pastor E.A. Adeboye ke airport tuh lumayan agak jauh gitu. Jadi saya mau ngajak ngomong kok ya dia diem aja gitu. Saya ngecek nih orang ngapain ya. Ternyata orang itu baca Alkitab sambil berdoa. Bukan baca Alkitab sambil berdoa, baca Alkitab dan berdoa. Kalau baca Alkitab sambil berdoa nggak bisa ya kan merem ya. Nah habis itu saya lihat kok lama banget kayak gitu. Jadi ternyata itu habit yang dibangun di sana. Orang Jakarta sibuk apa enggak ayo? Sibuk. Tapi saudara coba cek. Kalau saudara bisa bilang enggak punya waktu baca Alkitab. Coba dicek lagi. Masih punya waktu enggak? Nah. Coba dicek lagi. Masih bisa scroll TikTok enggak? Masih bisa scroll sosial media enggak? Kalau masih bisa senggol kanan kirinya. Berarti masih bisa baca Alkitab. Ada orang-orang yang bilang aku harus nganter anakku ke sekolah. Ya udah diantar aja. Begitu selesai nganter, saudara arisan apa baca Alkitab? Nah, saudara mungkin bilang, oh kan arisan itu harus. Arisan itu adalah kebutuhan sosial. Oke, pulang rumah kalau gitu. Pulang rumah sibuk nyapu. Pulang rumah sibuk ngepel. Gak ada alasan. Sekarang ada yang namanya audio Bible. Karena dari situlah cara mempertebal tembok iman saudara. Supaya gak gampang diruntuhkan. Sekali lagi senggol kanan kirinya. Ayo baca Alkitab saudara. Kita lanjutin lagi ya. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bedakan membangun iman dengan melayani. Melayani bukan berarti saudara membangun iman. Saya bisa melayani di depan sini, mempersiapkan khotbah tapi saya nggak baca firman bisa. Serem kan? Saudara bisa melayani dari pagi sampai sore mungkin tapi saudara nggak mempertebal iman saudara. Bisa banget. Tapi kalau saudara sudah mulai, saudara membangun iman saudara, saudara mulai baca Alkitab, masuk lebih lanjut lagi yuk. Tadi dikatakan apa? Nambah yang namanya pengajaran. Pengajaran itu apa sih? Pengajaran harus dimuridkan. Nah, pemuritannya jalan gak? Aduh sibuk sih, gak pernah dengar pemuritan. Nah, kita punya pemuritan Bapak Ibu Saudaraku. Biasanya di-share setiap hari Selasa ya kalau gak salah. Setiap hari Selasa dan itu sangat amat memberkati. Benar-benar saudara akan banyak dapat mutiara-mutiara yang berharga di sana. Jadi justru sangat sayang bagi saudara kalau gak mau ikut pemuritan. Nanti saudara yang bilang, pemuritan itu bukannya cuman akal-akalan gereja ya, biar kita itu aktif. Loh, gereja itu makin saudara makin banyak kegiatan, gerejanya juga makin repot. Lebih gampang bagi gereja kita kalau kita cuman gereja hari Minggu. Saudara datang pulang udah selesai, nanti ketemu lagi minggu depan. Lebih gampang. Tapi gereja kita bukan cuman gereja hari Minggu, Pak. Gereja kita itu adalah gereja yang memastikan kehidupan saudara dibangun step by step. Saudara gak cuma datang ke tempat ini, yang penting saudara terima firman, nyanyi-nyanyi, masuk hadirat Tuhan, praise, worship, selesai. Enggak. Tapi di sini saudara dipastikan untuk saudara bertumbuh, membangun tembok saudara dengan benar, membangun tembok saudara dengan kuat. Oleh sebab itu jangan pindah-pindah gereja. Pindah gereja boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh pindah-pindah gereja. Di gereja keluarga Allah saudaraku ada yang namanya SPR. Skema perjalanan rohani. Nah semua itu harus dibangun gitu loh dari bawah, dari basic. Cornerstone-nya kan Yesus. Setelah itu harus dibangun dari bawah, simple-simple. Apa itu? Landasan paling bawahnya apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara ada yang nanya, masa sih udah datang ke gereja belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya mana tahu.
Mungkin ada saudara di sini yang datang karena cari jodoh mungkin. Ada nggak saudara di sini yang datang karena saudara disuruh orang tua mungkin? Atau mau cari komunitas? Bisa aja kan, kita nggak tahu. Setelah itu apa? Setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, landasan berikutnya apa? Kayak bata itu loh saudaraku, harus ditata satu-satu rapi, ada polanya. Setelah itu baptis, senggol kanan kirinya yang belum baptis. Kemarin saya ketemu pelayan Tuhan yang sudah lama banget pelayanan, ternyata belum baptis. Nah, coba cek skema perjalanan rohani saudara. Selesaikan, kalau saudara belum ikut som, jangan cuma som 1 ya. Sudah som belum? Sudah. Som berapa? Som 1, kapan itu? 2017. Loh, kok gak dilanjutin? Nanti belum ada waktu. Som 1 itu baru sangat basic saudara. Setelah itu saudara masuk yang namanya encounter. Hello, yang belum ikut encounter, ayo ikut encounter. Yang sudah ikut encounter, kabar baik saudaraku. ISBC itu biasanya susah banget tuh. Di masuknya biasanya cepet-cepetan karena slotnya sedikit. Ini mumpung lagi buka nih. Jadi bagi saudara yang ikut encounter langsung daftar ISBC. Gereja kita bukan hanya gereja yang menjadikan saudara jemaat atau komentator. Tapi gereja kita menjadikan saudara-saudara itu murid. Firman Tuhan berkata apa? Karena itu pergilah jadikan semua bangsa komentatorku, bukan ya? Jadikan semua bangsa murid Kristus. Kita enggak buat untuk jadi komentator atau konsumen. Kalau komentator tuh gimana sih? Konsumen tuh gimana? Saudara datang, saudara beli, enggak suka ditaruh lagi, pergi. Tapi kalau komentator, enggak suka dikomenin. Tapi kalau saudara seorang murid, saudara belajar bersama-sama, membangun bersama-sama. Yang namanya murid di sekolah, kalau nggak suka nih sama gurunya, hari itu pelajarannya nggak suka, kira-kira keluar sekolah nggak? Nggak, dilanjutin terus. Yang namanya murid berjuang bersama, membangun bersama, membangun dari bawah seperti tukang bangunan. Sama-sama saudara membangun dalam kehidupanmu, sama-sama saudara membangun iman dalam kehidupanmu. Bangunanmu, kualitas bangunanmu itu menentukan saudara itu bisa finish well apa enggak. Sama-sama saudara membangun nih. Sama-sama saudara baca Alkitab nih. Sama-sama saudara membangun iman saudara. Kalau basicnya gak benar. Sorry, kekristenan itu bukan cuma 1-2 tahun. Oh, berarti kekristenan sampai melayani doang. Habis itu masuk surga. Enggak loh saudara. Yang namanya kekristenan itu finish strong, finish well. Kalau saudara sekarang lagi strong. Tapi saudara gak membangun dengan benar. 5 tahun lagi saudara hancur. Padahal belum ketemu Yesus, itu namanya gak finish strong, finish well. Saya berdoa atas tempat ini ya, ada orang-orang yang mau membangun satu demi satu, bata demi bata, saudara bangun dengan kuat. Supaya apa sih, semen tuh kalau gak dibangun dengan kuat, nanti keropos. Bangunan kalau gak ditata dengan benar, sampai atas, saudara udah dibawa sampai atas, landasanmu gak benar, saudara roboh. Saya berdoa ya, atas tempat ini kita seperti tembok Cina itu loh. Dibangun satu demi satu yang kuat sampai jadi tembok yang kuat. Bahkan sampai detik ini masih bisa kita nikmati. Saya berdoa imanmu gak iman yang roboh. Imanmu gak yang sekali sentil langsung roboh. Tapi iman yang kuat, iman yang kau bangun terus menerus. Yang mau tepuk tangannya bagi Yesus Kristus Tuhan. Lanjutin lagi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ternyata ada hubungan yang sangat erat antara iman dan ucapan syukur. Ucapan syukur itu pupuknya iman. Jadi kalau saudara mau iman saudara itu seger, imannya itu sehat, bertumbuh, butuh pupuk. Pupuknya namanya ucapan syukur. Karena tanpa syukur iman itu mengering. Kalau sungut-sungut itu bikin tembok iman kita itu mulai retak. Nah, satu ketika ada satu ilustrasi ya, ada seorang bapak punya 2 anak. Anaknya yang satu ini sukanya sungut-sungut. Sukanya marah-marah deh pokoknya. Yang satu sukanya happy, seneng. Pokoknya dikit-dikit happy, bersuka cita, dikit-dikit bersyukur. Si ayahnya ini kepo gitu. Coba ya anakku ini yang suka menggerutu tak kasih mainan.
Jadi si kakak dikasih mainan nih. Dikasih mainan banyak, si adik dikasih pupuk kuda. Dibungkus sama-sama, satu dimasukin kamarnya, satu dimasukin kamarnya. Si kakak pulang sekolah, dia lihat di kamarnya ada banyak hadiah. Dia seneng. Begitu dibuka kado yang pertama. Ya kok warnanya biru, aku mau warnanya merah. Dibuka satu lagi. Loh kok rodanya kecil? Aku mau rodanya yang besar. Dibuka satu lagi, ternyata dapatnya blind box. Kan lagi musim tuh. Blind box. Begitu dapat blind box dibuka. Loh kok dapat yang jenis ini? Aku mau dapatnya jenis yang lain. Nah, si ayahnya geleng-geleng kepala. Kayaknya mau dikasih apapun juga tidak akan pernah bersyukur. Datanglah si adik. Si adik buka tuh. Dia buka, begitu dibuka dia kaget. Loh kok isinya pupuk kuda. Nah, ayahnya udah, nah ini bakal marah nih. Ternyata adiknya malah lari mendekati papanya. Ayahnya dipeluk, dicium-ciumi. Thank you. Loh kenapa thank you? Kalau ada pupuk kuda berarti ada kudanya. Dalam kehidupan kita jangan berburuk sangka sama Tuhanmu, amin. Apa yang dia kerjakan dalam kehidupanmu yang kita lihat mungkin hanya sepotong puzzle. Kita belum bisa melihat big puzzle-nya. Tapi satu hal yang saya percaya, dia bekerja di dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Oleh sebab itu jangan lupa mengucap syukur. Mengucap syukur buat segala keadaan yang kau lalui sampai hari ini. Mengucap syukur buat nafas hidup yang dia berikan sampai hari ini. Mengucap syukur kalau sampai hari ini engkau bisa menyembah dia, merasakan hadiratnya. Biarlah orang-orang yang seperti ini ada dan tumbuh di gereja ini, di tempat ini. Tepuk tangannya sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Tadi makna rohani dari membangun tembok Yerusalem ada dua. Yang pertama membangun tembok iman. Nah ini yang kedua, yang terakhir. Makna rohaninya adalah memulai personal revival. Saudara tahu nggak, bagi Nehemia membangun tembok itu bukan cuma membangun temboknya doang, tapi dia juga bangun orang-orangnya. Yerusalem itu dihancurin Babel tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian Nehemia membangun tembok Yerusalem itu 445 sebelum Masehi. Jadi lama kehancuran tembok tersebut berapa tadi, ada yang ngitung nggak? 141 tahun tembok itu hancur. Pertanyaannya, emang Tuhan gak bisa membangun tembok itu selama 141 tahun itu? Bukan pertanyaan saya rasa ya. Allah bisa membangun itu. Tapi masalahnya gak ada orang yang berkata bisa. Mungkin selama ini hanya ada orang yang tergerak gitu. Tergerak buat membangun tapi begitu ngelihat, oh ini gak bisa. Ada orang-orang yang datang lagi lihat keadaan tembok Yerusalem. Oh yang ini gak bisa. Tapi ada satu orang yang namanya Nehemia yang berkata bisa. Saudara tahu ada seorang pelari. Seorang mahasiswa sih tepatnya ya. Yang namanya Roger Bannister. Roger Bannister ini adalah orang yang berhasil memecahkan rekor lari dalam jarak 1 mil. Dalam waktu kurang dari 4 menit. Yang harus saudara tahu, penelitian selama berabad-abad, secara biologis manusia itu gak mungkin bisa berlari 1 mil kurang dari 4 menit. Jadi selama berabad-abad orang mempercayai hal itu. Sampai ada satu orang yang namanya Roger Bannister ini. Ketika dia berlari dan sampai akhirnya dia memecahkan rekor waktunya itu 3 menit 59,4 detik. Tapi lucunya bukan di sini, plot twistnya bukan di situ. Plot twistnya setelah berabad-abad gak ada yang bisa memecahkan rekor itu. Tapi ada seorang yang bahkan bukan pelari profesional, yang cuman mahasiswa bisa memecahkan rekor itu. Gak nyampe sebulan, beberapa waktu berikutnya tiba-tiba ada orang lain lagi yang memecahkan rekor tersebut. Namanya John Landy. Rekor waktunya adalah 3 menit 57 detik,9 gitu ya. Dan setelah itu saudara tahu sampai di tahun 2025 ada ribuan orang yang bisa berlari jarak 1 mil kurang dari 4
menit hanya butuh satu orang yang berkata bisa. Yang namanya revival bukan event. Yang namanya revival itu keputusan. Ada satu orang yang berkata bisa buat keluargamu. Mungkin orang-orang sudah berkata enggak bisa. Kalau keluargaku enggak bisa diselamatkan. Tapi butuh satu orang yang bangkit di tengah-tengah keluargamu dan berkata bisa. Dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak orang bilang enggak mungkin. Enggak mungkin kamu bisa bangkit dari keterpurukan. Enggak mungkin bisa, enggak mungkin bisa, enggak mungkin bisa. Tapi hanya Tuhan cuman butuh satu orang yang berkata bisa. Bukan hanya bisa, mau. Saudara tahu, saya minta pemain musik maju ke depan. Seringkali ketakutanlah yang menunda pembangunan. Saudara tahu 141 tahun, tembok Yerusalem itu berhasil dibangun dalam waktu berapa? 52 hari, Pak. Dan ada satu orang hamba Tuhan yang dapetin rema itu. Dia dapetin rema bahwa dia bisa membangun gerejanya dalam waktu 52 hari. Namanya Pastor Satis Kumar yang kemarin datang di UC. Kalau saudara datang ke UC. Satu hamba Tuhan yang luar biasa. Dia dapat rema kalau dia bisa membangun gerejanya dalam waktu 52 hari. Dan ini bukan gereja kecil ya. Jadi gerejanya ini nanti bisa dimasuki sekitar ratusan ribu orang. Akhirnya dia tanya ke beberapa kontraktor, semuanya bilang gak mungkin. Mustahil bisa didirikan dalam waktu 52 hari. Akhirnya singkat cerita ada satu orang kontraktor. Nah kontraktornya ini bilang oke, bisa. Oke, kita mulai nih pembangunannya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Gak lama setelah itu kontraktornya bilang gak bisa. Kalau pastor saudara kira-kira kayak gitu, saudara bilang apa? Berhikmat dikit, pastor. Kalau orang yang sudah ahli aja bilang gak bisa, berarti gak bisa. Tapi saya bersyukur, Pastor Satis Kumar tuh gak berhenti sampai situ. Di podium dia ngomong, dia berbicara kepada seluruh jemaatnya, dia berkata, siapa yang mau membangun gereja ini bersama-sama dengan saya? Saat itu dia ngajakin seluruh jemaatnya, saudara bisa apapun, ayo bantu. Saudara bisa ngaduk semen, ayo ngaduk semen. Saudara bisa ngelakuin apapun, ayo kita bareng-bareng bangun gereja ini. Dan saudara tahu, gereja itu benar-benar dibangun dan selesai bisa dipakai dalam waktu 52 hari. Gereja itu bahkan sekarang sampai detik ini, kalau ada orang-orang yang datang ke daerah sana, gereja itu dijadiin kayak pusat wisata gitu loh. Bukti bahwa manusia itu punya kekuatan ketika kita bilang bisa. Dalam kehidupan saudara, saya nggak tahu apa yang runtuh dalam kehidupanmu. Apa yang runtuh. Mungkin saudara nggak bisa ngelihat masa depanmu seperti apa. Saya nggak tahu apakah saudara runtuh di dalam hubunganmu dengan orang tuamu. Di dalam karirmu mungkin. Banyak orang berkata mungkin nggak bisa. Tapi hari ini, karena ini rema Pak. Ini bukan sekedar firman biasa. Kalau rema, kalau saudara dapat rema itu beda. Ketika saudara dapat rema dan saudara melangkah. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Sehingga saudara dikasih kekuatan langkah demi langkahmu. Kayak ada yang nuntun. Saya berdoa atas tempat ini ada orang-orang yang mau bangkit dan berkata bisa. Kalau itu saudara bangkit berdiri sama-sama. Kalau saudara diberkati berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Sama-sama katakan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Lalu ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku Hatiku percaya Tuhan
Hamba-Mu berdoa Tuhan, sungguh-sungguh di tempat ini ada orang-orang yang mau bangkit. Ketika mereka mendengarkan firman ini, sungguh-sungguh firman ini jadi daging. Mereka gak cuma mendengarkan tapi mereka melakukannya. Dan sungguh-sungguh mereka boleh melihat tembok-tembok yang runtuh dalam kehidupan mereka itu boleh dibangun. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini hamba-Mu juga percaya ada kuasa kebangkitan di dalam perjamuan kudus-Mu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Saya percaya tadi waktu saudara datang, saudara sudah menerima roti dan anggur. Bagi Anda yang mengikuti secara online, saudara juga bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Saudara bisa mempersiapkan roti atau air atau apapun sebagai sarana yang layak bagi saudara untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Saya percaya kalau kita mengikuti perjamuan kudus ini dengan hati yang siap, maka kuasa kebangkitan Kristus akan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan setiap kita. Apakah setiap saudara sudah menerima anggur dan roti? Apakah ada yang belum menerima anggur dan roti? Masih ada? Silakan, ada pelayan Tuhan yang bisa melayani di bagian depan. Ada lagi yang belum menerima roti dan anggur? Oke, kalau sudah, mari kita melakukan perjamuan kudus. Kami rindu melakukan perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu dan juga pelayan-pelayan-Mu yang melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Dan layakan setiap kami sehingga kami boleh melakukan perjamuan kudus pada sore hari ini. Sehingga mendatangkan perkenanan Tuhan dan anugerah Tuhan atas kehidupan setiap kami. Bahkan kesembuhan, bahkan keselamatan, bahkan kekuatan untuk membangun tembok-tembok yang roboh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat di tangan kita adalah tubuh Yesus yang dikorbankan bagi hidup setiap kita? Apakah saudara percaya? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Apakah saudara juga percaya bahwa cawan yang kita angkat di tangan kita adalah benar-benar darah Yesus? Yang rela dicurahkan untuk menebus setiap kita. Dan juga menyembuhkan dan memerdekakan kehidupan kita. Apakah saudara percaya? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Silakan saudara meletakkan cawannya. Bagi yang sudah, sama-sama angkat suaramu. Kau yang bisa berbahasa roh, mari bahasa roh sama-sama. Bagi yang belum bisa, saudara bisa berdoa. Oh yes Tuhan. Syaralapaya ramataka yaralapaya sirip.